bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan dan sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama katakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Selamat hari Minggu, Jemaat Masa Depan Cerah Surabaya. Ya, di hari Minggu ini kita akan merayakan dua peristiwa. Hari kasih sayang, dan tidak terlambat kalau saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi saudara-saudara yang merayakan. Dan bagi yang tidak merayakan tapi yang menerima angpau juga kami ucapkan selamat. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Sebelum ibadah saya akan bacakan satu ayat yang menjadi bagian berkat dalam hidup kita. Lukas 6 ayat 38 bunyinya begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai akan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, di momen Hari Raya Imlek ini adalah baik untuk kita menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa agar setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini, saudara diberikan sukacita, diberikan hati yang penuh murah hati untuk bisa memberkati yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini, biarlah menjadi ibadah yang membuat hati kami melimpah dengan syukur, yang melimpah dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, yaitu kami belajar untuk memberkati orang lain pada momen-momen seperti sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami, dan kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang kami cintai dan Tuhan cintai. Dimanapun Anda berada, saat ini adalah saat yang tepat. Kata firman Tuhan adalah saat yang tepat untuk memuji Tuhan. Setiap saat adalah saat yang tepat untuk memuliakan nama Dia yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Dia baik terhadap kehidupanmu minggu ini, bukan? Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai dan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sorak-sorai kita bersama-sama. Haleluya, Engkau layak yang ditinggikan ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang menjawab doa, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Nama-Mu Immanuel senantiasa bersama kami. Mari bertepuk tangan bersama-sama dimanapun Anda berada. Haleluya. Yang terutama layak terima sembah hanya Kau Tuhan Allah Maha sempurna, segala yang Kau
setiap kita, karyanya luar biasa. Haleluya. Dari dosa semuanya layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak, 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 haleluya, layak. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Hanya Dia saja yang layak terima pujian dan penghormatan kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kerongkongan yang Dia ciptakan ini mengembalikan suara kepada Dia. Katakan, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak disembah, ditinggikan, hanya Yesus selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Yesus saja, hanya Kau saja. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Haleluya. Layak Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak. He's worthy, Dia layak. Sekali lagi, layak. Kau ditinggikan, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima puji. Kau layak, Engkau layak Tuhan. Mari persembahkan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Kerinduan kami seperti rusa merindukan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Satu hal yang kami inginkan, bertemu langsung dengan pencipta kami. One thing I desire, God. Haleluya. Yesus. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Lupakan kesibukan yang lain, Bapak Ibu. Waktu yang tepat untuk menyembah Dia pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga, seluruh teman-teman, memuji dan memuliakan namanya. One thing I desire, one thing I see, to gaze upon your beauty, your majesty, God of my salvation.
day of trouble, seperti sekarang ini. Nyanyikan sama-sama. In the day of trouble, you comfort me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. I pray. So I pray to you. I pray. So I pray to you. Sama-sama. Lord, your name higher than the heaven. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dream. The name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Your name is higher than everything, oh God. One thing I desire, will see your face. I will seek your face. Call upon your name, Jesus. Sama-sama. All I want is you. Deep desire in our heart, Jesus. Jesus, Jesus, I will seek your face. Woo! Yes, Lord, hallelujah. Call upon your name, Jesus, powerful name, and all I want is you. Jesus.
selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat karya-Mu. Kami percaya akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kekudusan-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Dalam masa sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali dalam ibadah online GKBB Masa Depan Cerah Surabaya. Dan saya akan menemani saudara dimanapun saudara berada untuk merenungkan firman Tuhan. Dan masih dalam satu tema Moving Together, karena memasuki tahun 2021 tema kita adalah Moving Together. Kenapa kita harus bergerak bersama-sama? Karena pada masa pandemi ini, bukankah kita sering mendengar kata-kata isolasi mandiri, dan kemudian distancing, kemudian kita karantina, dan semua kata-kata itu sepertinya itu membuat kita itu berjarak satu dengan yang lain. Makin lama sepertinya bukan semakin dekat, tapi semakin menjauh satu dengan yang lain. Dan kita sudah belajar bahwa Tuhan ingin kita itu menjadi umat yang bersatu. Karena apa? Karena ada kekuatan dalam kebersamaan. Semakin kita bersatu, tentunya kita bukan bersatu akhirnya tanpa hikmat dan kemudian kumpul-kumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi pada waktu kita ada satu prinsip rohani, pada waktu umat Tuhan bersatu ada kekuatan. Kita tidak akan kuat sendirian, tidak akan kuat. Siapapun, saudara, tidak akan kuat sendirian. Kita kuat kalau kita bersatu dengan satu yang lain. Dan itulah sebabnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas Moving Together in Prayer. Bergerak bersama-sama di dalam doa. Nats pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 16. Dikatakan demikian, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan mereka itu disembuhkannya. Ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah, menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan kemudian dia mengatakan rumahku harus disebut rumah doa. Satu perikop yang sangat dikenal. Tuhan ingin gerejanya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, ini tidak bisa dimungkiri, tidak bisa tidak menjadi prioritas dalam kehidupan bergereja. Bagi saya, saudara, saya melihatnya masa pandemi ini adalah masa-masa di mana Tuhan memanggil gerejanya kembali kepada fondasi yang paling utama, yaitu tentang doa. Saudara, bukankah gereja mula-mula itu lahir pada masa-masa krisis? Bukankah gereja mula-mula itu justru berkembang pada masa-masa krisis dan bertambah kuat? Kenapa? Rahasia apa yang membuat gereja mula-mula itu berkembang, bertambah kuat, mendunia bahkan di masa-masa krisis? Salah satu sebabnya karena mereka adalah gereja yang berdoa. Mereka tidak meninggalkan satu fondasi yang utama, yaitu tentang doa. Saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan harus berperang dengan bangsa Amalek, apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Ingatkanlah ke telinga Yosua. Satu pentingnya kemenangan pertama kali pada waktu bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek melalui doa Musa, Harun, dan Hur di atas bukit. Pada waktu Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah umat Tuhan untuk melawan bangsa Amalek. Sampai dikatakan bahwa bangsa Amalek dipunahkan.
kemenangan pertama karena doa, saudara. Dan itu harus diingatkan kepada generasi muda, generasi yang berikutnya. Dan ini tentang doa ini harus diingatkan terus-menerus. Gereja Tuhan harus berdoa dan harus mengingatkan generasi selanjutnya untuk berdoa dan terus berdoa. Setan tidak suka kalau kita mendengar message atau berita tentang doa. Karena saudara, kita pada waktu gereja berdoa, gereja itu akan memiliki satu kuasa Allah, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, kita harus menjadikan doa ini sesuatu yang sangat penting, menjadi prioritas. Untuk menjadikan hal prioritas dalam kehidupan doa ini, harus ada sense of urgency. Kalau saya mengatakan ayo kita doa, ayo doa, ya semua kita doalah, doa. Tetapi doa yang efektif, doa yang akan membawa kuasa Tuhan dalam kehidupan kita adalah doa yang disertai dengan satu sense of urgency. Kita tahu bahwa kita harus berdoa. Inilah waktu yang penting untuk supaya kita ini berdoa. Kenapa demikian, saudara? Ada pepatah yang mengatakan, dikatakan oleh seorang yang bernama Jim Rohn, dikatakan without a sense of urgency, desire lost its value. Keinginan untuk melakukan sesuatu itu kehilangan nilainya, saudara, kalau tidak ada sense of urgency. Satu perasaan yang menganggap bahwa doa ini penting, saudara. Sense of urgency, menganggap satu doa ini sesuatu hal yang sangat penting sekali, saudara. Saudara, tidak cukup untuk hanya aku berdoa atau aku mau berdoa, tetapi menganggap doa itu adalah hal yang tidak bisa ditunda. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Kita harus mengutamakan, memprioritaskan lebih daripada prioritas yang lain. Baru nanti kehidupan doa itu, satu doa itu dipanjatkan dengan satu spirit yang luar biasa, saudara. Satu keseriusan yang luar biasa. Dan milikilah bukan hanya keinginan untuk berdoa, tapi harus ada sense of urgency, ada perasaan bahwa penting, ini tidak bisa tidak, ini harus dilakukan, tidak bisa ditunggu-tunggu, dan ini harus dilakukan. Kalau tidak, maka keinginan doa itu tidak ada gunanya, tidak ada harganya, katanya seorang yang bernama Jim Rohn. Di dalam Alkitab, dalam 1 Tawarikh 12 ayat 32, ada satu suku di umat Tuhan yang bernama suku Isakar. Dalam suku Isakar ini adalah suku yang tahu timing apa yang baik bagi umat Tuhan untuk melakukannya. Dikatakan begini, 1 Tawarikh 12 ayat 32, dikatakan dari Bani Isakar, orang-orang yang memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Saudara, apakah saudara tahu apa yang saudara perlu lakukan hari-hari ini di masa pandemi ini? Saudara? Bagi saya adalah seruan doa. Saya kira Tuhan sedang menyuarakan suaranya, mengajak semua umat Tuhan untuk kembali dalam doa-doanya. Dan kalau umat Tuhan berdoa, doa orang yang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalau gereja kehilangan doanya, ada 3 hal yang hilang. Kalau gereja itu tidak berdoa. Yang pertama, gereja itu akan kehilangan kerohaniannya, spiritualitasnya akan hilang. Yang kedua, gereja akan kehilangan kuasa Allah. Kalau rohaninya hilang, kuasa Allahnya juga hilang. Saudara. Dan kalau kuasa Allahnya hilang, apa yang kehilangan dari sebuah gereja, gereja akan kehilangan kesaksiannya. Jadi ada 3 hal. 1, gereja akan kehilangan kerohaniannya. Yang kedua, gereja akan kehilangan kuasa Allah. Dan yang ketiga, gereja akan kehilangan kesaksiannya. Mari kita lihat satu demi satu. Ketiga kehilangan ini, jika gereja tidak lagi mengutamakan doa. Yang satu, kehilangan kerohanian, saudara. Ya, kalau dimaksudkan kerohanian itu bukanlah hal yang jasmani. Kerohanian itu adalah masalah batiniah, bukan lahiriah, bukan, saudara. Ya, jadi kalau kita merasa kerohanian kita hilang, masalahnya orang-orang itu tidak seringkali merasa oke
karena dia secara lahiriah tidak kehilangan apa-apa, seakan-akan demikian. Tapi sebetulnya ada sesuatu di dalam batin mereka yang sudah mereka itu hilang daripada mereka. Mereka merasa oke, ya. Dan ini bahayanya kalau orang itu tidak berdoa, yang kehilangan itu spiritualitasnya, kerohaniannya, saudara. Sehingga tapi mereka masih merasa oke. Simpson, ya, dia kehilangan spiritualitasnya dengan hawa nafsunya yang melanggar hukum Tuhan itu. Tetapi dia merasa oke karena dia masih kuat, masih hebat, merasa hebat. Disitulah awal kehancuran sebuah pribadi atau sebuah gereja. Ya. Dan saudara, jika kerohanian itu hilang, apa yang hilang, saudara? Yaitu moralitas hilang. Pada waktu spiritualitas, when spirituality gone itu, spirituality, maka moralitas itu juga hilang, saudara. Dan kalau moralitasnya hilang, saudara, ya maka apa yang kita ajarkan itu menjadi sia-sia. Agama itu berisi cuman pengajaran, satu hukum, satu tata krama dan lain sebagainya. Tetapi kerohanian itu berbicara tentang spirit di balik ajaran-ajaran yang indah itu. Kalau tidak ada spiritnya, tidak ada roh yang mewarnai pengajaran-pengajaran itu, maka ajaran itu menjadi ajaran yang mati, saudara. Tidak ada kerohaniannya, tidak muncul, tidak akan membangkitkan, tidak akan membawa transformasi dalam kehidupan seseorang. Orang tahu banyak, tetapi tidak berubah banyak. Karena apa? Rohaninya sudah mati, saudara. Hati-hati, saudara. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa nyanyi dengan suara yang keras, tetapi pada waktu kita undur dari kehidupan doa, sebetulnya tanpa disadari kerohanian kita itu makin lama makin memudar dan akhirnya mati, saudara. Kita masih bisa rajin melayani, tetapi pada waktu yang sama kita sudah kehilangan kerohanian ini. Dan kerohanian kalau sudah hilang, maka yang akibat yang kedua adalah kuasa Allah itu hilang, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa kuasa Allah itu penting dalam kehidupan orang percaya, saudara? Karena hanya melalui kuasa Tuhan, kuasa Allah itulah, itu yang bisa memindahkan kita dari hidup menurut rencana kita menjadi hidup dalam rencana Tuhan. Kita mempunyai rencana dalam kehidupan ini, sudah kita rencanakan. Tentunya kita berhitung, kita punya resources berapa, kita punya kekuatan berapa, apa yang kita miliki. Dan biasanya orang menghitung sesuai dengan apa yang dia miliki untuk menjangkau masa depannya. Tetapi kalau orang itu tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak berani melangkah dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan kuasanya sendiri. Sebetulnya ada 3 hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, God's will atau kehendak Tuhan. Yang kedua adalah God's power, yaitu kuasa Tuhan. Dan yang ketiga adalah God's timing, itu waktu Tuhan. Pertama, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu penting dan harus menjadi prioritas dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menyelesaikan rencananya kalau kita tidak hidup dalam kuasa Tuhan, kalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu, God's power itu penting juga bekerja dalam hidup kita, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, saudara. Jadi, kalau kita tidak bisa dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kita pun juga tidak bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita tidak bisa memproklamirkan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, kuasa Tuhan itu bisa memindahkan kita dari hidup yang menurut rencana kita sendiri kepada satu kehidupan yang menurut rencana Tuhan. Dan kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu terjadi karena iman kita.
Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah atau kuasa Tuhan karena imanmu. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Jadi kalau kita hidup dalam iman, baru kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan iman itu kalau bukan melalui doa-doa kita. Itulah sebabnya dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam terjemahan The Message dikatakan, build yourself up in the most holy faith by praying in the Holy Spirit. Kita harus membangun iman kita dalam dasar yang paling suci. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Tidak ada orang yang kuat imannya kalau doanya tidak kuat. Justru pada waktu orang itu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka imannya diperkuat dari hari ke hari. Saudara ingin memperkuat iman saudara, berdoalah. Semakin saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara imanmu akan jadi lebih kuat. Semakin imanmu lebih kuat, maka kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan lebih luar biasa. Itulah sebabnya di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar jika yakin doakan sangat besar kuasanya. Nah itu saudara, dimulai dengan doa yang dan mengakibatkan iman kita bertambah dan kemudian kita bisa mengalami kuasa Tuhan, saudara. Yang ketiga adalah kehilangan kesaksian kita, saudara. Kalau gereja sudah kehilangan kerohanian, dia kehilangan kuasa Tuhan, maka gereja itu menjadi gereja yang tidak berdampak, tidak bisa menjadi saksi di tengah dunia yang gelap ini, saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau garam sudah kehilangan asinnya, untuk apa gunanya garam itu? Selain dibuang dan diinjak-injak orang. Matius 5 ayat yang 13. Tuhan mengatakan kita semua adalah garam dunia. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia yang gelap ini. Tapi kalau kita kehilangan kerohanian kita kehilangan kuasa Tuhan, maka kita tidak bisa mempresentasikan Kristus di tengah dunia yang serba dipenuhi dengan kegelapan ini, saudara. Ya, kehilangan kesaksiannya. Saudara. Ada seorang bernama Leonard Ravenhill. Dia adalah seorang yang luar biasa, sudah dipakai Tuhan secara luar biasa, mengingatkan gereja-gereja tentang pentingnya gereja mengalami kebangunan rohani. Saudara. Kalau gereja tidak mengalami transformasi rohani, maka gereja itu juga tidak bisa membawa transformasi di dalam dunia ini. Saudara. Dan itulah sebabnya Bapak Leonard Ravenhill mengatakan tentang doa itu penting bagi setiap orang Kristen. Setiap gereja Tuhan harus betul-betul memegang erat kehidupan doanya ini. Dan beliau mengatakan begini, ada beberapa kutipan dari tulisannya yang mengatakan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya doa, yaitu orang yang intim dengan Tuhan tidak akan terintimidasi oleh apapun. Itu kata-kata Bapak Leonard Ravenhill. Apakah saudara intim dengan Tuhan? Apakah engkau mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan? Orang yang intim dengan Tuhan tidak mudah terintimidasi oleh apapun juga. Banyak orang masa pandemi ini dikuasai dengan ketakutan. Dan ketakutan itu membuat orang itu panik. Bukan berarti kita bertindak ceroboh, tidak memperhatikan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai takut. Karena kalau takut membuat orang itu panik, dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu diterpa oleh badai, mereka itu begitu ketakutan sampai pada waktu Tuhan Yesus sendiri yang mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Mereka dikira hantu, saudara, padahal Tuhan, saudara. Saudara, jangan sampai kita itu dikuasai dengan kebingungan, kekhawatiran, dan kepanikan, saudara. Biarlah damai sejahtera Kristus itu memenuhi hati dan menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa tenang dan melihat, tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Hal yang dikatakan oleh Leonard Ravenhill yang berikutnya, dikatakan tidak ada orang yang lebih hebat dari kehidupan doanya.
Saudara, besarnya iman saudara itu tidak mungkin melebihi besarnya kehidupan doa saudara. Kehidupan doa saudara kalau sebesar kerikil, maka iman saudara akan sebesar kerikil juga. Saudara pikir iman saudara besar, saudara, tetapi ya kecil juga. Tapi kalau kehidupan doa saudara besar seperti gunung besarnya, maka iman saudara juga seperti gunung besarnya, saudara. Itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Saudara akan menjadi kuat seperti gunung batu, saudara. Oleh sebab itu kalau pada waktu saudara menghadapi masalah, tantangan dan lain sebagainya, berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan saudara akan dikuasai dengan ketenangan ilahi sehingga iman saudara akan menjadi sangat kuat, saudara. Dan akhirnya saudara menjadi orang yang kuat dan kokoh dalam menghadapi apapun juga. Yang ketiga, ini saya hanya mengutip beberapa saja, saudara. Dikatakan tidak berdoa sama dengan tidak taat. Tuhan memanggil kita untuk berdoa. Setiap saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Ini seperti ada halilintar ini pada waktu rekaman. Jadi sepertinya Tuhan mengaminkan ya. Tapi terus kita maju dalam doa-doa kita. Ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita tidak berdoa, akibatnya apa? Kita disamakan tidak taat, saudara. Ya. Tuhan tidak memanggil kita semua untuk menjadi pendeta, saudara. Tapi kita dipanggil semuanya menjadi pendoa. Ayo saudara, bangkit dalam doa saudara-saudara. Sementara saya berbicara ini, ambillah keputusan dimanapun saudara berada, bahwa saudara akan menguatkan kehidupan saudara, kehidupan doa saudara, dimanapun saudara berada. Ya. Tapi aku jarang berdoa, ya tidak masalah, berdoa 5 menit, kemudian ditambah lagi jadi 10 menit, tambah 15 menit lagi. Saudara. Tapi ambil keputusan. Orang yang hebat adalah orang yang berani mengambil start, walaupun itu kecil, tetapi itu akan bertambah dan bertambah terus. Dan saudara akan melihat kehidupan doa saudara menjadi kehidupan yang luar biasa. Dikatakan juga demikian, hal yang lain yang dikatakan oleh Bapak Leonard Ravenhill, dikatakan jika kita lemah dalam doa, kita lemah dalam segala hal. Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa kita, saudara? Ada orang yang menganggap he is okay, dia tidak ada apa-apanya, dia oke-oke aja. Padahal dia sudah lama tidak berdoa. Saudara, itu adalah tipu muslihat iblis, mengelabui mata rohani kita. Dan kalau kita itu lemah dalam doa-doa kita, kita pun lemah dalam segala hal. Dalam pelayanan kita akan lemah, dalam iman kita akan lemah, dalam pengharapan kita akan lemah, dalam relasi kita juga akan sangat rentan sekali. Hati-hati dengan hal itu semuanya. Nah, Leonard Ravenhill, saya senang yang ini ya. Leonard Ravenhill mengatakan jika kita harus belajar berdoa, hanya dengan berdoa saja kita akan mengerti apa itu doa. Kita tidak, kalau saudara ingin tahu apa rahasia doa, saudara, ya, bukan baca buku dan lain sebagainya, ya mulailah berdoa. Belajarlah doa melalui doa. Saudara akan lebih banyak pengalaman tentang doa. Hidup doa saudara akan diperkaya oleh Tuhan, saudara. Dan kita akan melihat berbagai macam dimensi dari doa itu. Kerohanian kita akan diperkaya melalui doa itu. Biarlah kata-kata Bapak Leonard Ravenhill itu membuat semangat doa kita itu berapi-api kembali. Saudara. Kembali kepada pembacaan kita dalam kitab Matius pasal yang ke-21 tadi, ayat yang ke-12. Saudara, kita lihat satu cerita yang sangat terkenal sekali, bahwa Tuhan mengatakan bahwa rumahku harus disebut rumah doa bagi segala bangsa, saudara. Dan apa yang bisa kita pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari di sini adalah hal yang sederhana, saudara. Jika tidak ada penyucian atau pembersihan, saudara, tidak ada pemulihan. Tuhan melakukan semua, dijungkir balikan meja penukar uang, dan itu dijungkir balikan
berdagang di rumah Tuhan disingkirkan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan rumahku harus disebut rumah doa, dan kamu membuat menjadi sarang penyamun, saudara. Apa artinya demikian? Bagi seorang penyamun, relasi itu tidak diperlukan, saudara. Mana ada orang yang ingin mencuri barang saudara di tengah kegelapan malam dan kemudian membangunkan yang punya rumah? Tidak ada. Karena dia tidak perlu kenal siapa yang memiliki rumah tersebut. Dia hanya ingin mengambil barangnya saja. Jangan sampai kita orang Kristen yang ingin berkatnya dari Tuhan, tetapi tidak ingin mengenal si pemberi berkat. Justru rumah Tuhan itu harus menjadi tempat di mana kita itu bisa meningkatkan kedekatan dan pengenalan kita kepada Tuhan. Harus ada pembersihan. Baru rumah Tuhan itu bisa dipulihkan sebagai rumah doa, saudara. Ya, saudara, itu yang penting. Dan setelah dibersihkan, apa akibatnya? Ayat yang ke-15 dikatakan mujizat terjadi, saudara. Mujizat-mujizat orang sakit disembuhkan dan pemulihan dalam kuasa Tuhan. Itu ada pemulihan kuasa Tuhan, ada pemulihan pujian dan penyembahan. Orang mulai memuji Tuhan, melihat apa yang terjadi dalam rumah Tuhan. Saudara. Dan biarlah ini terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara. Mari kita ambil keputusan untuk berdoa. Saudara. Saya akan tutup dengan 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dikatakan, saudara, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan kata serta memulihkan negeri mereka. Kita harus berdoa untuk bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara kita dipulihkan. Ada banyak bencana alam yang membuat rakyat negeri ini menderita. Kapan terjadi pemulihan bangsa dan negara? Seakan-akan Tuhan menunggu untuk umatnya itu berdoa. Biarlah kita mulai berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa sungguh-sungguh, mengakui dosa-dosa kita, berbalik dari jalan yang jahat. Kita anggap bahwa kita ini orang baik, ada banyak kejahatan, baik dalam pikiran atau perkataan yang harus kita akui, dosa-dosa seperti ini, saudara. Tapi kalau kita mau berlutut di hadapan Tuhan, saudara, dan mengakui, merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, dan mulai berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita, dan mujizat akan terjadi, baik dalam keluarga saudara, dalam pribadi saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam relasi saudara, dalam pelayanan saudara, bahkan dalam komunitas saudara, dalam juga orang-orang yang saudara sayangi, famili, keluarga, dan bahkan Tuhan akan memulihkan bangsa kita yang kita sayangi ini. Biarlah saudara, doa-doa kita mulai kita panjatkan. Tidak ada orang yang tidak memerlukan doa-doa kita. Semua orang itu memerlukan doa-doa kita. Tidak ada orang, aku tidak perlu doamu. Tidak mungkin, saudara. Pasti, kalau didoakan pasti mau. Karena doa itu membawa segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan untuk orang tersebut. Pasti mau. Dan tidak ada orang yang tidak memerlukannya. Dan kalau kita berdoa, justru yang terbaik dari Tuhan itu akan terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi. Saudara, sekali lagi, jemaat yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, let's move together in prayer. Moving together in prayer. Bergerak bersama-sama dalam doa. Ambil keputusan pada saat ini juga untuk membangkitkan kehidupan doa pribadi. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, dan biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan diawali dari hidup kami. Tuhan, terlebih dahulu ada roh doa yang bangkit, dan biarlah bersama-sama dengan saudara seiman yang lain Tuhan, komunitas kami menjadi komunitas doa. Gereja kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati seluruh doa-doa umat-Mu Tuhan,
supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji-Mu ku
rumah bersama-sama dengan seluruh malaikat. Oleh kuasa, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oh, kekudusan-Mu melingkupiku. We worship You, oh God. Kasih-Mu, oh, mengalir, memulihkan hidupku. Katakan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa dan jadi ciptaan yang baru. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali lagi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tutup kebaktian ini dengan sebuah pujian kepada Tuhan yang layak terima pujian. Oh, 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 oh. Semuanya bersorak. Layak-layak Kau ditinggikan, layak Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak. Semua katakan layak, layak, layak. Oh, Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan, Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Saya percaya ibadah kita hari ini sungguh kita semua diberkati. Diberkati dengan hadirat Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Kiranya Tuhan Kau memberkati rumah kami, memberkati kehidupan rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami dalam sekolah, memberkati bisnis kami semua. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan supaya kami sanggup melakukan kegiatan kami di minggu yang akan datang. Dan biarlah temukan kami kembali pada minggu yang akan datang, dan biar kami semua membawa berita sukacita dan kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Diberikan kesehatan kepada kami dan diberikan berkat-Mu atas kami semua. Kiranya saudara-saudara semua diberkati atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung
ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus. Nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya bahwa Tuhan kita penuh kuasa, sama-sama dimanapun kita berada berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan setiap kami Tuhan.